Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Sada sian program ni huria, naung tatolopi di rapa huria, ima patu pahon pengadaan rumah dinas pendeta HKB Cimanggis. Marhitei di patu pama panitia pembangunan dan songoni panitia pesta pembangunan. Jadi sada sian program. Napi natu panitia pesta pembangunan ima untuk pengumpulan dana. Marhitei di hamu kamanami inanami. Asarak mahita mendukung di sudi akka program ni huria nang tatulubi. Langsung marhitei ma hamu amanginang asarak manupaki mahita di kreasi manang tortor napi natu pani sian sektor Bethlehem. Mulutung songo dia pe amanginang rap makalas som mahita saluhuna sahalinai tupak napa tapasahati saluhuna tu huria doi lahu mendukung pengadaan rumah dinas pendeta HKB. Alani maulate mak perjulu pasat tami tu hamuna horas.
Maulea tema upasahat rohanami tuhamuna saluhuna manami nanami nang mangalehon dia katupak pangurupion tu huriata sehingga mayatong makrohuna kalas ni roha di huriat taon jala tau hasangapon di goarni Tuhani adong do hatani na tua nama dok tano pangururan ni hatubuan ni marga na ibaho tanu tarutung hatubuan ni marga panggabian horas mahami majalu akatupak na pinasaha munai di tabe Tuhan matok pasu-pasuna di hamuna amanami nanami nama ngalia maula tema upasa rohanami salina itu hamuna horas ma di hita saluna Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Terlebih dahulu marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih
atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang keempat, demikian bunyinya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Suara Yesus memanggil.
dosamu diampuni, tak dibalas padamu. Maranatha berdaya dan letih lesu, dosamu diampuni, dosamu diampuni, tak dibalas padamu, tak dibalas padamu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini diambil dari kitab Matius pasal 21, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9 kita baca secara responsoria. Demikian bunyinya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu
kampung itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina bertambah dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Ayat yang ke-9 kita sama-sama membacanya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Di jalan hidup di dunia gelap, banyak segi mengerang. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadi hamba-Mu, jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup resah. Beritakanlah Yesus Tuhan-Mu, Sang Juru Selamat dunia, agar percaya pada Tuhan-Mu, Kau salurkan berkat-Nya. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup resah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari Ina Kamis. Mari kita mendengarkan warta pada minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 10 April 2022. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini, Minggu Palmarum. Topik Minggu, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yang kedua,
ibadah sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu dilaksanakan secara virtual melalui Zoom mulai pukul 13 WIB. Yang ketiga, kelompok sektor kebaktian minggu dan yang mengisi KOR tanggal 15 April 2022 atau Jumat Agung. Pukul 7.30 sektor Sion, Roma, Kolose, Korintus, Nazaret, Judea. Yang mengisi KOR Ina Deborah dan Punguan Ama Jeriko. Di kebaktian pukul 10 sektor Betania, Galatia, Filipi, Kanan, Efesus, Bethlehem. Yang mengisi KOR Punguan Ina Kamis, Ama Huria, Ama Shalom. Pukul 13 Ulaun Nahohom. Minggu tanggal 17 April 2022. Pukul 5 Buha Ijuk. Pukul 7.30 sektor Betania, Galatia, Efesus, Kanan. Yang mengisi KOR Ama Huria, Ama Shalom. Pukul 10 WIB sektor Nazaret, Judea, Filipi, Bethlehem. Yang mengisi KOR Ina Deborah, Ama Jeriko, Ina Kamis. Pukul 15 WIB sektor Sion, Roma, Kolose, dan Korintus. Yang keempat, kebaktian sektor yang digabung dengan pasion pertama dan kedua. Pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, kebaktian sektor digabung dengan ibadah pasion pertama diadakan secara live streaming, dilaksanakan pukul 20 WIB. Sektor yang mengikuti ibadah di gereja, yaitu sektor Korintus, Betani, Galatia, Sion, Roma, dan sektor Kanaan. Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, kebaktian sektor digabung dengan ibadah Pasion 2, diadakan secara live streaming, dilaksanakan pukul 20 WIB. Sektor yang mengikuti ibadah di gereja yaitu sektor Judea, Efesus, Bethlehem, Kolose, Nazaret, dan sektor Filipi. Yang kelima, pelantikan panitia pembangunan. Pada minggu kita hari ini diadakan pelantikan untuk panitia pembangunan HKBP Cimanggis Resort Cimanggis, diadakan atau dilaksanakan di ibadah pukul 10 WIB setelah pembacaan warta jemaat. Yang keenam, persembahan bulanan. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan sampai bulan April 2022, dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke perhalado sektor masing-masing. Yang ketujuh, iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi iuran diakoni sosial sampai bulan April 2022. Untuk jemaat kita yang ingin membayar iuran diakoni sosial bisa disampaikan ke perhalado sektornya masing-masing. Yang berikut, persembahan kasih. Pada minggu kita hari ini, kita mengumpulkan persembahan kasih untuk Amang Pendeta Dr. Jusen Boang Manalu, Kapit Diakonia Distrik 28 Deboskap, karena akan dipindah tugas menjadi pendeta HKBP Resort Sudirman dan akan diberangkatkan dari distrik di tanggal 24 April 2022. Pengumpulan persembahan dilaksanakan di persembahan yang kedua. Yang berikut, jemaat tambah. Mulai minggu kita hari ini sudah jadi jemaat di gereja kita, yaitu keluarga Hendrik Sihotang, Inang Hernawati Borunababan, alamat Jalan Moran nomor 123 RT 004 RW 009, Kelurahan Sukamaju Baru,
Kecamatan Tapos, Depok, pindah dari HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Yang ke-10, perayaan Paskah Anak Sekolah Minggu. Pada hari Sabtu, 23 April 2022, diadakan perayaan Paskah Sekolah Minggu. Dihimbau untuk orang tua agar mengisi Google Form pendataan anak-anak sekolah minggu yang sudah dibagikan di WA sektor masing-masing, paling lambat sampai hari Selasa 12 April 2022. Yang ke-11, pembekalan persiapan menghadapi SBMPTN. Pada hari Sabtu 23 April 2022, Seksi Pendidikan di gereja kita mengadakan pembekalan persiapan menghadapi SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, bertempat di gereja mulai pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Diimbau untuk anak-anak kita yang terutama kelas 12 SMA strip SMK agar dapat mengikutinya. Yang ke-12, jadwal kegiatan Pasion, Jumat Agung dan Paskah. Selasa 12 April 2022 pukul 20 WIB, pertanyaan Pasion pertama. Rabu 13 April 2022 pukul 20 WIB, pertanyaan Pasion 2. Jumat 15 April 2022 pukul 7.30 dan pukul 10 kebaktian Jumat Agung dan perjamuan kudus. Jumat 15 April 2022 pukul 13 Ulaun Nahohom atau detik-detik kematian Tuhan Yesus. Minggu 17 April 2022 pukul 5 kebaktian Buha Buhaijuk. Pukul 7.30, 10.15 Paskah pertama 7.30 bahasa Indonesia, Paskah pertama pukul 10 bahasa Batak dan 15 bahasa Indonesia. Senin 18 April 2022 pukul 18 WIB, Paskah kedua. Yang ke-13, kegiatan Pesta Pembangunan Huria. Kegiatan Pesta Pembangunan Gereja mulai di minggu kita hari ini. Diadakan penampilan dari setiap sektor dan semua kategorial berupa tortor atau nyanyian rohani. Maksimal peserta 10 orang dan durasi penampilan maksimal 25 menit. Berikut daftar jadwal penampilan sektor dan kategorial di minggu kita hari ini. Pukul 7.30 sektor Bethlehem, pukul 10 sektor Pesus. Yang 14, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 61 orang, ulang tahun pernikahan 6 kepala keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 4 April sampai 10 April 2022. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Amsal 3 ayat yang ke-16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Yang berikutnya persembahan bulanan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan minggu ini sebanyak 15 kepala keluarga sebanyak Rp2.925.000. Persembahan iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberi persembahan iuran diakoni sosial minggu ini sebanyak 13 kepala keluarga sebanyak Rp2.200.000. Yang ke-17 keuangan gereja. Huria 15.945.500. Pembangunan 2.842.500. Pusat 1.179.000. Jumlah 19.967.000 rupiah.
Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A untuk Huria, 1B untuk pembangunan. datang pun pencobaan, jiwaku tak gentar.
dan dipulihkannya. Darah Yesus Tuhanku sejukkan hatiku yang menuntun jalanku ke rumah Bapakku. Harta yang tak ternilai yang dikorbankannya, agar ku tak terikat harta di dunia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada pagi hari ini lewat firman-Nya yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 19 sampai dengan ayat 29. Beginilah firman Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Minggu Palmarum selalu mendorong seluruh umat untuk bersuka cita dan bergembira serta bersorak-sorak. Padahal sebenarnya kita sedang memasuki sebuah masa-masa penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki suasana mengingat Yesus Kristus yang menderita kesakitan hingga Dia mati nanti di kayu salib. Lantas mengapa Palmarum mendorong kita bersukacita? Mengapa hal ini demikian? Di tengah-tengah penderitaan Yesus Kristus, kita didorong untuk bersukacita dan bersorak-sorak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Palmarum adalah sukacita mengingat Yesus yang memasuki Yerusalem untuk mengalami penderitaan hingga kematiannya nanti. Inilah menjadi dasar sukacita kita. Karena dengan kedatangan Yesus ke Yerusalem, kita tahu bahwa Tuhan Allah setia dengan janji-janjinya untuk menolong dan menyelamatkan kita seluruh umatnya. Kedatangan Tuhan Yesus ini menjadi tanda kesetiaan Allah.
Yesus sudah tahu di depannya di Yerusalem dia akan dihina, dia akan diludahi, dia akan dicambuk, dia akan menderita dan mati. Tetapi justru Yesus datang ke Yerusalem bukan menghindar atau pergi ke tempat yang lain. Itu adalah wujud nyata kasih setia Tuhan kepada umatnya. Maka dengan kata lain, minggu ini sedang mempersiapkan kita untuk menghadapi penderitaan. Supaya ketika kita menderita, kita tetap dapat melihat ada sukacita di dalam derita tersebut. Melalui nyanyian pemazmur ini, kita akan memaknai sukacita di dalam penderitaan melalui 3 pokok penting yang menjadi perhatian kita. Yang pertama yaitu berseru kepada Tuhan. Sikap menghadapi kesesakan di dalam hidup adalah berseru kepada Tuhan Allah. Kesesakan dalam bahasa Batak hagogotan, atau dalam bahasa aslinya dia pakai telipis, memiliki arti uap yang panas, sesuatu yang membuat terjepit, sebuah jalan buntu, atau hal yang membuat orang menjadi jijik kepada seseorang karena keadaannya yang sangat buruk itu. Demikianlah kesesakan yang dialami oleh pemazmur dalam teks ini. Di dalam kesesakannya disebut di ayat sebelum nats kita, di ayat yang kelima, pemazmur berkata, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Ketika dia mengalami situasi yang terjepit, tertekan, bahkan seperti jalan buntu di hadapannya, pemazmur berseru kepada Tuhan. Dia datang berseru kepada Tuhan, memasuki hadirat Tuhan. Hanya ada satu pintu gerbang kebenaran untuk bisa masuk ke hadirat Tuhan. Dan pemazmur sendiri tidak bisa dari dirinya sendiri masuk ke dalam hadirat tersebut. Itu sebabnya pemazmur meminta bantuan. Di ayat 19 disebutkan tadi, pemazmur mengatakan, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Pemazmur tidak bisa membuka pintu gerbang kebenaran supaya dia masuk ke hadirat Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Kita tahu yang bisa membuka pintu itu hanya satu. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus sang kebenaran itulah kita bisa berseru kepada Allah. Kita bisa sampai ke dalam hadirat Tuhan. Maka alasan kuat mengapa kita harus berseru di dalam Yesus pada hari ini adalah karena Yesus Kristus, atau di dalam Yesus Kristus tidak ada satupun pintu yang terkunci yang tidak bisa dia bukakan. Di dalam Yesus Kristus tidak ada satupun jalan buntu yang harus kita tempuh. Oleh karena itulah pemazmur berkata di ayat yang ke-6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini pun kita bisa mengalami telipis atau kesesakan seperti yang dialami oleh pemazmur tadi. Kesesakan yang kita alami di zaman ini atau dalam kehidupan ini bisa beragam faktornya. Bisa jadi ada orang yang mengalami kesesakan ketika dia mengalami di PHK dari tempat kerjanya. Atau kita mengalami kesesakan karena kita punya banyak hutang yang tidak bisa selesai kita bayarkan. Atau bisa saja kita menjadi hidup dalam kesesakan karena penyakit yang menggerogoti tubuh kita, yang membawa kita atau menghantar kita dekat dengan kematian. Maka di dalam keadaan yang demikian, datang dan berserulah hanya kepada Tuhan Allah saja. Jangan datang atau pergi berseru kepada manusia. Jangan datang atau pergi atau berseru di media sosialmu.
Jikalau kau punya masalahmu dengan istrimu atau dengan suamimu, atau dengan anakmu, atau dengan tetanggamu, atau dengan anggota lain di tengah-tengah kelompok kor atau persekutuan yang kau ikuti, tidak usah kau beberkan di media sosial. Itu tidak mengurangi masalahmu, justru sebaliknya menambah kesesakanmu. Lantas kemana engkau pergi? Pergi atau datanglah berseru hanya kepada Tuhan Allah kita. Ingat, Tuhan Yesus saja dalam kesesakannya, dia datang dan berseru kepada Tuhan Allah. Ketika Yesus di kayu salib, dia sudah hampir mati. Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia datang berseru kepada Tuhan karena dia tahu satu-satunya jalan yang tidak buntu itu hanyalah Tuhan Allah. Maka demikian juga ketika engkau sekarang mengalami kesesakan di dalam kehidupanmu, datang dan berserulah kepada Tuhan. Tidak ada dalamnya atau di dalam dia satu pintu pun yang terkunci yang tidak bisa dibukakan bagimu. Hal yang kedua yang boleh kita perhatikan dari teks ini adalah batu yang dibuang berharga di tangan Tuhan. Seni kintsukuroi datang dari Jepang. Kintsukuroi ini adalah sebuah seni menyatukan barang yang sudah pecah, disatukan dengan air mas atau emas. Kin itu artinya emas, kuroi itu artinya menyatukan. Maka kintsukuroi disebut sebagai seni menyatukan atau menggabungkan barang yang sudah pecah dengan emas. Ini datang atau lahir ketika seorang pegiat keramik, dia memiliki banyak keramik yang mahal-mahal. Suatu saat tanpa sengaja keramik itu jatuh karena kesandung orang, langsung pecah. Ketika keramik itu pecah, tidak ada gunanya lagi, tidak berharga lagi. Maka oleh karena perhatian kepada keramik yang pecah ini, muncullah ide bagaimana menggabungkan yang sudah pecah itu, dibentuk kembali tetapi digabungkan dengan air emas. Harganya jauh lebih mahal daripada keramik sebelumnya. Kira-kira demikian di tangan Allah, kita atau kehidupan kita yang sudah pecah, yang kira-kira sepertinya tidak berguna lagi, di tangan Tuhan bisa dibuat berguna dan berharga. Disebutkan di ayat 22 dan ayat 23, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Batu penjuru dalam sebuah bangunan adalah batu penentu. Sekokoh apa bangunan yang dibangun, di atasnya ditentukan oleh batu penjuru yang dibuat di sudut-sudut bangunan tersebut. Menarik, nanti di perjanjian baru kita tahu batu penjuru itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka segala sesuatu itu diletakkan di atas dasar yang kokoh dan kuat, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam teks kita tahu yang membuang batu itu bukan orang awam. Yang membuang batu itu adalah tukang bangunan. Justru mereka yang kita tahu mengerti bangunan. Mereka lah yang membuang batu itu, tapi batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan ini di tangan Allah dibuat menjadi batu penjuru. Di perjanjian baru, tukang-tukang bangunan itu adalah ahli Taurat, orang-orang Farisi. Maka ketika disebutkan batu yang dibuang, itu adalah Yesus Kristus yang sedang dibuang oleh ahli-ahli Taurat, oleh ahli-ahli atau orang-orang Farisi di perjanjian baru. Tetapi yang mereka buang ini justru dipakai atau digunakan Allah lebih berharga dan dimuliakan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, dari nomor 2 ini kita tahu apa yang ditolak manusia diterima oleh Tuhan Allah. Dunia mungkin menolakmu, tapi Tuhan menerimamu dan sanggup membuatmu sangat-sangat berharga. Kita ingat cerita Raja Daud. Raja Daud ketika Imam Samuel datang mencari pengganti Raja Saul, menemui bapak si Daud itu si Isai. Samuel bertanya, ada berapa anakmu ini? Yang mana anakmu? Bawa dulu satu-satu ke sini supaya kupilih satu menjadi raja kedua di Israel. Ternyata Isai bapaknya si Daud tidak terfikirkannya bahwa Daud itu yang akan dipilih. Bahkan Isai tidak merekomendasi Daud untuk dinilai oleh Samuel. Dia tunjukkan anak-anaknya yang paling gagah, yang paling tampan, yang paling kuat menurut dia. Tapi setelah semua anaknya ini di hadapan Samuel, Samuel bilang, masih ada enggak anakmu? Kemudian Isai baru tahu, oh masih ada, tapi dia itu seorang gembala biasa. Dialah panggil kemari. Akhirnya apa? Daud yang dipakai Tuhan menjadi raja kedua di Israel. Apa yang ditolak oleh manusia dan dunia ini di tangan Tuhan berharga. Atau saya ambil contoh satu lagi, Yusuf. Yusuf dikhianati atau dibenci oleh saudara-saudara kandungnya. Dia dimasukkan ke dalam sumur yang kering, dia dijual kepada orang Mesir, dia diperbudak di Mesir. Tapi lihat, sesuatu atau seseorang yang tidak diperhitungkan oleh dunia dan manusia telah dipakai Allah. Yusuf diangkat menjadi orang terbesar kedua di negeri orang di Mesir. Maka ini adalah bukti bahwa apa yang ditolak oleh dunia dan manusia di tangan Tuhan bisa berharga. Jika Tuhan bekerja dalam diri kita, kita juga dapat dibuat Allah sedemikian. Tuhan adalah ahli bangunan yang dapat membuat kita berguna dan berharga. Yang ketiga, ini yang terakhir. Syukurilah kebaikan Tuhan. Kita tahu setiap hari adalah hari kebaikan Tuhan. Di ayat 24 itu disebutkan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. This is the day that the Lord has made. Dari sinilah digubah lagu anak sekolah minggu yang this is the day, this is the day. Sadarion, sadarion. Di ayat 2 dia akan buat hari Senin, hari Selasa. Berarti kata this is the day that the Lord has made itu bukan hanya berkata satu hari tertentu, tapi all day long, seluruh hari itu adalah hari kebaikan Tuhan. Maka setiap hari kita senantiasa mensyukuri kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada satu alasan pun yang bisa kita katakan aku enggak mau lagi bersyukur dengan Tuhan. Karena setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan, setiap hari adalah hari kebaikan Tuhan, setiap hari adalah hari penyertaan Tuhan. Syukurilah kebaikan Tuhan, baik engkau dalam suka maupun dalam duka, baik ketika engkau sehat maupun ketika engkau sakit, baik ketika engkau untung maupun ketika engkau rugi, ketika engkau berhasil ataupun ketika engkau gagal. Coba kita lihat kilas balik yang terjadi di epistel tadi yang kita baca dalam Injil Matius. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ada orang banyak yang bersorak-sorai, mereka berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Karena mereka menyangka Yesus datang sebagai raja seperti raja dunia. Mereka bersuka cita pada saat itu, mensyukuri kehadiran Tuhan di Yerusalem dengan berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi lihat cerita selanjutnya.
Ketika nanti Yesus ditangkap dan sudah dibelenggu, Yesus menderita, mereka melihat Yesus tidak seperti yang mereka harapkan lagi. Orang banyak yang berkata Hosana, Hosana. Justru ini nanti yang akan bersuara dengan kencang mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Berarti rasa syukur mereka itu hanya ketika sesuatu atau keinginannya terpenuhi. Ketika harapannya tidak terpenuhi, dia tidak mau mensyukuri kehadiran Tuhan dalam kehidupan. Itu adalah rasa syukur yang semu, itu adalah rasa syukur yang palsu. Bukan rasa syukur yang demikian yang ditegaskan oleh pemazmur, tapi kita bisa mensyukuri kebaikan Tuhan setiap hari dalam setiap keadaan yang kita lalui dalam kehidupan ini. Dan terakhir sekali kita lihat wujud nyata mensyukuri kebaikan Allah adalah mempersembahkan yang terbaik yang ada atau yang kita miliki. Kembali sedikit ke epistel tadi. Ketika keledai itu dibawa oleh murid-murid, yang pertama diperbuat oleh murid-murid adalah mereka membuka pakaiannya, mengalasi keledai ini dengan pakaian mereka sendiri. Itu tidak dipaksa Yesus, tidak disuruh Yesus, tapi itu lahir dari inisiatif murid-murid itu sendiri. Mereka mau mempersembahkan yang terbaik yang ada padanya supaya Yesus nanti duduk dengan nyaman di atas keledai tersebut. Atau lihatlah orang banyak itu ketika Yesus berjalan menyusuri Yerusalem, mereka masing-masing atas inisiatif sendiri membuka pakaiannya, meletakkannya di jalan yang dilalui oleh Yesus Kristus dan murid-muridnya. Sebagian orang lagi mereka memotong ranting-ranting dari pohon, meletakkannya di jalan yang dilalui oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah sekali lagi inisiatif mereka sendiri. Mereka mau mempersembahkan yang terbaik yang mereka miliki hanya kepada Tuhan Yesus Kristus atau menyambut Yesus, karena mereka tahu kehadiran Yesus adalah untuk menyelamatkan mereka. Berikanlah yang terbaik yang kamu miliki untuk mensyukuri kebaikan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Kami Engkau ajar untuk senantiasa bersuka cita di tengah-tengah suasana penderitaan anak-Mu Yesus Kristus ini. Kami akan masuk dalam Minggu Pasion melalui ibadah Pasion yang akan kami laksanakan hari Selasa dan hari Rabu. Kami akan masuk lebih dalam melihat dan mengingat serta merasakan betapa perihnya penderitaan anak-Mu demi keselamatan kami. Ya Tuhan, bimbinglah seluruh umat-Mu ini supaya dapat merasakan dengan dekat rasa sakit yang dialami oleh Yesus Kristus, sehingga kami benar-benar mensyukuri segala kebaikan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini kami tidak bisa tidak akan mengalami berbagai penderitaan dan kesesakan. Ajarlah kami untuk senantiasa datang dan berseru kepadamu hanya di dalam Yesus Kristus, pintu satu-satunya, sehingga kami bisa masuk ke dalam hadirat-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami dengan iman yang teguh datang dan berseru kepadamu. Kami percaya Tuhan, di tangan-Mu apa yang tidak dinilai berharga di dunia ini, apa yang ditolak oleh dunia ini, Engkau dapat membuatnya berguna dan berharga. Demikian juga hidup kami. Jikalau kami mengalami penolakan dari manusia, penolakan dari dunia, di tangan-Mu kami berguna dan berharga. Ya Tuhan, tolonglah ajari kami untuk senantiasa mensyukuri seluruh kebaikan-Mu itu setiap hari. Tuhan Allah, kami bersyukur atas berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi seluruh jemaat-Mu pada satu minggu ini. Dalam berbagai aktivitas dan pekerjaan mereka, Engkau yang memberkati kesehatan dan umur panjang. Dan pada hari ini mereka boleh datang beribadah di gereja ini atau mengikuti secara live streaming di rumah mereka masing-masing untuk mensyukuri penyertaan-Mu dalam kehidupannya. Tuhan, tolong satu minggu ke depan Engkaulah yang membimbing mereka, yang menyertai umat-Mu mulai dari anak-anak hingga orang tua.
Kami turut bersukacita atas berkat-Mu bagi jemaat-Mu yang mensyukuri ulang tahun mereka dalam 1 minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Engkaulah Tuhan yang menambahkan kepada mereka hikmat untuk menghargai dan melaksanakan atau mempergunakan hari-hari yang Engkau anugerahkan bagi mereka pribadi lepas pribadi. Berkati umat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit yang mereka derita ya Tuhan di dalam tubuh mereka masing-masing. Kiranya tangan-Mu lah yang memberikan kesembuhan atas seluruh sakit penyakit jemaat-Mu. Dan dalam pergumulan mereka pribadi lepas pribadi, tolonglah Tuhan supaya Engkau yang memberikan solusi dalam kehidupannya. Kami berdoa secara khusus bagi seluruh anak-anak jemaat-Mu, secara khusus ya Tuhan yang sedang duduk di kelas 3 SMA atau SMK, yang berencana akan mengikuti ujian-ujian akhir dari sekolah mereka, dan juga Tuhan akan melaksanakan persiapan memasuki seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Engkaulah yang menganugerahkan hikmat kepada seluruh anak-anak-Mu dan memberikan kepada mereka roh ketaatan serta kerajinan, benar-benar mempersiapkan diri mereka untuk meraih apa yang mereka cita-citakan. Kami percaya Engkau akan bersama-sama dengan seluruh anak-anak jemaat-Mu ini. Ya Tuhan, dalam seluruh kerinduan kami memohon Engkaulah kiranya yang menyatakan itu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dengarlah doa dan permohonan kami ini. Amin. Kita akan bernyanyi sembari menyerahkan persembahan yang kedua untuk pusat dan persembahan kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Jusen Boang Manalo yang akan pindah tugas. Baik dan benar.
kita nyanyikan ayat yang pertama, semua bangkit berdiri. Bersyukurlah kepada Allah yang Maha Baik dan benar. Pujilah dan tetap masyurkan segala kemurahannya. Israel temannya hingga berkat kasih setianya, keadilannya dan rahmatnya kekal selama-lamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Kristus yang berada di dalam gereja ini
dan yang mengikuti secara live streaming di rumah kita masing-masing, kami seluruh majelis yang melayani dalam pelayanan ibadah pagi ini mengucapkan kepada kita semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Yesus di hatiku, penuh damai sentosa di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, ku bahagia bersama denganku, sejak Yesus di hatiku. Dulu aku sesat, kini telah kembali, sejak Yesus di hatiku. Ditebus dosaku dengan darah suci, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, ku bahagia bersama dengan Tuhanku, sejak Yesus di hatiku. Datangnya dengan berkatnya, sejak Yesus di hatiku, dan mendengar manis kemuliaannya, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak